Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Hello adik-adik dan rekan-rekan Sedharma yang berbahagia. Welcome back to my channel. Oke, di kontenku kali ini aku akan nge-share ke kalian tentang materi vegetarian dalam agama Buddha. Nah, tentunya konten ini aku buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Susanto MPD dan Bante Juni Suryanadi MPD. Nah, di sini aku menggunakan PPT dari website Canva tentunya. Oke, selanjutnya langsung aja ke materi. Vegetarian. Nah, secara umum, vegetarian itu merupakan sebutan bagi orang yang hanya mengonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan yang meliputi sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Nah, di sini vegetarian di zaman modern itu sudah merupakan suatu lifestyle atau gaya hidup. Nah, dan bukan tidak lagi dia itu tidak lagi berhubungan dengan suatu agama. Jadi sekarang dia itu sudah umum vegetarian ya. Jadi tidak menyangkut suatu agama tertentu. Nah, bagi pelaku vegetarian, mereka itu berasumsi bahwa dengan vegetarian mereka itu mendapatkan suatu manfaat dan kesehatan yang baik untuk tubuh mereka sendiri. Jadi mereka memilih untuk bervegetarian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vegetarian menurut Ararosi 2012. Nah, di sini ada vegetarian frutarian yang merupakan pelaku vegetarian yang mengonsumsi produk hewani dan tanaman yang langsung mati dipanen. Nah, kok mengonsumsi produk hewani? Bukannya vegetarian itu merupakan dia itu tidak memakan produk hewani. Ya, di sini vegetarian frutarian itu merupakan pelaku vegetarian yang dia itu masih terbuka untuk memakan salah satu dari produk hewani gitu. Jadi ketika mereka menghadiri suatu pesta atau acara-acara itu mereka masih terbuka untuk memakan produk hewani, tetapi hanya sesekali. Itu vegetarian frutarian. Selanjutnya ada vegan nih. Nah, di sini vegan itu merupakan vegetarian murni dan tidak mengonsumsi produk hewani. Jadi mereka itu sangat murni, bawang aja mereka nggak makan gitu kan. Nah, selanjutnya ada lacto-ovo vegetarian. Nah, di sini pelaku vegetarian itu dia tuh masih mengonsumsi telur dan susu, yogurt, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memakan produk hewani dari pembunuhan. Nah, di sini selanjutnya ada ovo vegetarian. Nah, di sini ovo vegetarian itu adalah dia tuh memakan produk nabati, tetapi dia masih mengonsumsi telur. Nah, sedangkan lacto vegetarian itu mengonsumsi bahan makanan nabati, tetapi masih mengonsumsi susu dan olahannya. Jadi kalau ovo itu mengonsumsi telur, tetapi tidak mengonsumsi susu, sedangkan lacto itu mengonsumsi susu, tetapi tidak mengonsumsi telur, begitu. Nah, tadi yang vegetarian lacto-ovo itu merupakan gabungan dari vegetarian ovo dan vegetarian lacto. Nah, selanjutnya vegetarian pesco. Nah, di sini pelaku vegetarian itu diperbolehkan menyantap ikan, namun produk nabati itu tetap merupakan makanan utama. Ya, dia boleh menyantap ikan, pelaku vegetariannya itu boleh menyantap ikan, tetapi hanya sesekali. Selanjutnya dia tetap produk nabati itu merupakan makanan utama. Selanjutnya ada semi-vegetarian. Nah, di sini semi-vegetarian itu merupakan pelaku vegetarian yang mengonsumsi daging unggas namun pantang makan daging merah. Jadi mereka masih memakan makanan dari pembunuhan tetapi tidak memakan makanan dari daging merah ya. Hanya makan daging-daging unggas, contohnya saja ayam, bebek, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini secara umum, yang tadi saya jelaskan itu secara umumnya vegetarian itu apa, jenis-jenisnya apa saja. Nah, selanjutnya langsung ke temanya nih.
Vegetarian dalam agama Buddha. Nah, di sini menurut Majjhima Nikaya ayat 55, Sang Buddha sendiri mengizinkan para pengikutnya untuk memakan daging asalkan mereka tidak terlihat dan mendengar pembunuhan atau mengetahui bahwa makhluk tersebut dibunuh khusus untuk dirinya. Jadi, Sang Buddha itu tidak menganjurkan kepada pengikutnya, muridnya, atau pengikut-pengikutnya lah, itu Sang Buddha itu tidak menganjurkan untuk bervegetarian gitu, karena yang paling penting Sang Buddha sendiri itu bahwa kita itu melatih batin kita. Jadi ketika makanan itu hanya untuk keberlangsungan hidup kita saja gitu. Jadi Sang Buddha tidak menganjurkan untuk bervegetarian. Itu tergantung individunya masing-masing. Ya, selanjutnya di sini untuk menjadi vegetarian itu berarti dia itu tidak memakan daging. Tetapi jika dia memakan daging itu kan dari pembunuhan ya. Nah, dari pembunuhan sendiri itu merupakan suatu pelanggaran sila pertama dari Pancasila, yaitu Panatipata Weramani Sikapadang Siami, Sikapadang Samadhyami, yang merupakan tidak membunuh ya. Nah, di sini dan merupakan pelanggaran dasa akusala kama. Ya, jadi dalam agama Buddha sendiri ini sudah merupakan suatu karma ketika kita membunuh. Jadi menjadi vegetarian itu dalam agama Buddha ya kita menghindari suatu pembunuhan tersebut agar karma kita tetap berada di jalur yang baik. Selanjutnya di sini ada argumen tentang vegetarian. Nah, dalam kelompok Buddhis Mahayana itu vegetarian itu merupakan praktik ya, atau praktek cinta kasih dan ulas asih yang harus diperjuangkan. Jadi dalam kelompok Buddhis Mahayana itu vegetarian ini merupakan keharusan kita untuk melaksanakan vegetarian karena di Mahayana itu praktik cinta kasih dan ulas asih bodhisatwanya itu sangat kuat. Jadi dia mengharuskan untuk vegetarian namun tidak dengan kelompok Buddhis yang lainnya. Nah, secara umum itu dengan konteks masa kini, dengan segala kemajuan teknologi, pertanian, dan distribusi barang, itu ada banyak pilihan makanan yang bisa diperoleh tanpa perlu membunuh. Jadi, melatih diri untuk bervegetarian itu sangat mungkin dilakukan. Itu argumen-argumen tentang vegetarian ya. Selanjutnya, jadi kesimpulannya itu agama Buddha itu harus vegetarian atau tidak sih sebenarnya? Ya, sesuai dengan sutra dan riwayat hidup Buddha Gautama, itu Buddha tidak menganjurkan murid dan umatnya itu untuk vege atau vegetarian. Namun, Sang Buddha itu menganjurkan kita itu untuk mempelajari dan merenungkan segala aspek dari praktik vegetarian itu sendiri. Dari apa itu manfaatnya dari vegetarian, apa kerugiannya dari vegetarian, bagaimana cara melakukan vegetarian, dan sebagainya. Jadi Buddha itu tidak menganjurkan kita untuk vegetarian, tetapi beliau itu memberikan jalan bahwa untuk dia tuh memberikan jalan ke kita, dia tuh menganjurkan ke kita untuk mempelajari dan merenungkan segala aspek dari praktik vegetarian itu sendiri. Jadi kita bisa merenungkan apa sih sebenarnya vegetarian itu sendiri, apa yang dapat kita petik dari kita melaksanakan vegetarian, apa manfaatnya, dan ketika kita tidak bervegetarian itu apa kerugiannya, dan bagaimana cara melakukan vegetarian itu, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan analisis yang menyeluruh, itu barulah kita itu bisa memutuskan kita mau vegetarian atau tidak. Nah, itu tergantung individunya masing-masing. Nah, selanjutnya, untuk membantu kita memutuskan kita mau vegetarian atau tidak, itu ada beberapa poin yang bisa kita jadikan untuk pertimbangan. Yang pertama itu kita kan mengenal winaya atau peraturan itu dari masing-masing tradisi Buddhis.
dari masing-masing tradisi Buddhis ya. Nah, di sini seperti kita semua ketahui bahwa ada beberapa tradisi Sangha itu yang memiliki winaya atau sila ya, atau peraturan yang berbeda. Nah, di sini kita bisa cari tahu tradisi mana-mana saja yang wajib atau tidak wajib vegetarian. Nah, terutama tadi di kelompok Buddhis Mahayana itu mewajibkan umatnya itu untuk bervegetarian karena mereka merupakan bodhicitta yang melaksanakan cinta kasih dan welas asihnya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya jadi kita kalau masuk ke wihara dengan tradisi Mahayana ini, kita itu tidak boleh membawa atau makan makanan yang berdaging, apalagi mempersembahkan daging di altar atau kepada anggota sangha itu tidak diperbolehkan. Karena di tradisi Mahayana itu menganjurkan umatnya untuk bervegetarian. Selanjutnya di tradisi Theravada dan Vajrayana itu tidak mewajibkan vegetarian kecuali pada momen-momen tertentu seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu kita bisa mempertimbangkan vegetarian itu bisa mengurangi kemelekatan terhadap makanan sekaligus melatih sila. Nah, yang ketiga itu ada vegetarian itu dengan motivasi yang benar. Jadi, kalau kita sudah memutuskan untuk melatih vegetarian, nah itu pastikan kita melakukannya itu untuk memotivasi dengan kebajikan. Nah, kita bisa merenungkan. Semoga dengan praktik yang kita jalani, praktik vegetarian ini bisa kita lakukan untuk makhluk yang menderita karena dibunuh bisa itu berkurang. Jadi makhluk yang menderita karena dibunuh itu bisa berkurang. Pembunuhan yang dilakukan dengan orang lain itu bisa berkurang dan semoga kita itu juga bisa lebih mengendalikan diri, mengurangi kemelekatan terhadap makanan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada memahami orang-orang yang tidak vegetarian tanpa menghakimi atau memaksa dan bebas dari kesombongan. Jadi kita perlu ingat bahwa setiap makhluk itu punya bawaan dan karma dan kilesa yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang profesinya harus menjadi tukang jagal, ada juga orang yang tidak bisa lepas dari daging, ya karena setiap orang itu punya situasi dan kondisi masing-masing. Jadi kita nggak bisa berhak menghakimi mereka yang tidak bervegetarian. Nah, jangan sampai kita itu merasa lebih tinggi atau lebih banyak jangan merasa lebih tinggi atau lebih banyak karma baik dibanding orang lain karena kita bervegetarian. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah-salah kata ataupun saya memberikan materinya terlalu kecepatan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.